Halo warga YouTube, gimana kabarnya? Sehat? Pernahkah kalian mendengar nama seperti Eiichiro Oda dan Masashi Kishimoto? Ya, mereka adalah mangaka atau komikus terkenal di Jepang yang telah melahirkan komik atau manga seperti One Piece dan Naruto. Tentunya kalian semua tidak asing dengan nama-nama tersebut. Nah, apa hubungannya dengan video kali ini? Jadi, di video kali ini kita akan merangkum cerita dari film yang berjudul Bakuman, yang menceritakan perjuangan dua orang murid SMA mengejar impian untuk menjadi mangaka sukses. Penasaran dengan videonya? Eits, tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke videonya, silakan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik, serta membuat channel ini berkembang lebih baik lagi. Nah, mari kita simak videonya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang murid SMA yang tampaknya sedang menggambar sesuatu. Ternyata, ia menggambar seorang perempuan. Dan benar saja, ia menyukai perempuan tersebut. Murid laki-laki itu bernama Mashiro, dan perempuan yang digambarnya adalah Azuki Miho. Scene beralih ke suatu ruangan yang tampaknya ruangan tersebut adalah ruangan bimbingan konseling atau ruang BK, di mana Mashiro sedang melakukan konsultasi, dan hasil dari konsultasi tersebut mengatakan Mashiro sulit untuk diterima di universitas karena nilainya yang pas-pasan. Mendengar hal itu, tampaknya Mashiro pasrah dan menerima kenyataannya, karena memang dalam belajar ia tidak terlalu pintar, namun dalam menggambar ia merupakan ahlinya. Sekembalinya dari ruang BK tersebut, Mashiro terkejut melihat temannya yang bernama Takagi sedang melihat gambar yang ia buat tadi. Ia takut Takagi akan mengejeknya karena ia menyukai Azuki Miho. Alih-alih mengejek Mashiro, Takagi malah memuji gambar yang dibuat Mashiro tersebut dan menawarkan Mashiro untuk membuat manga atau komik bersama. Alasannya, Takagi mengajak Mashiro dikarenakan Takagi tidak pandai dalam menggambar, namun ia pandai dalam menulis cerita. Mendengar hal itu, Mashiro langsung menolaknya dengan alasan tidak tertarik. Takagi pun lantas tidak menyerah. Hingga pulang sekolah pun Takagi terus mengajak Mashiro untuk membuat manga bersama hingga sampai di sebuah tangga. Takagi terus memaksa Mashiro hingga akhirnya mereka berdua terjatuh dari tangga tersebut. Tak lama setelah itu, seorang perempuan muncul. Ternyata perempuan tersebut adalah Azuki Miho. Azuki pun terlihat cemas dikarenakan mereka berdua terjatuh dari tangga, dan syukurnya mereka berdua tidak apa-apa. Setelah itu, Azuki pun melihat sebuah buku, dan ternyata itu adalah buku Mashiro yang isinya adalah gambar Azuki. Keadaan pun menjadi canggung, sampai akhirnya Takagi berbicara bahwa ia dan Mashiro akan menjadi komikus dan Azuki akan menjadi pengisi suara jika manga mereka diangkat menjadi anime. Ternyata, Azuki bercita-cita menjadi seorang seiyuu atau pengisi suara sebuah karakter anime. Mendengar hal itu, Azuki pun merasa senang dan berjanji ia akan menunggu mereka serta ia akan berjuang menggapai cita-citanya. Serta ia juga berjanji jika waktunya tiba, maka ia akan membalas perasaan dari Mashiro. Efek dari perkataan Azuki tadi, Mashiro pun akhirnya setuju untuk menjadi komikus dengan bantuan dari Takagi. Setelah terbentuknya kesepakatan antara mereka berdua, akhirnya Mashiro pun mengajak Takagi ke ruangan yang berisi banyak sekali komik. Ternyata ruangan tersebut merupakan ruangan pamannya dulu yang sering membuat komik atau manga. Sebenarnya, Mashiro dari kecil ingin menjadi seorang komikus terinspirasi dari pamannya. Namun impiannya itu ia lupakan karena pamannya meninggal karena kelelahan dan stres mengejar deadline dari serial komiknya. Namun setelah melihat keseriusan dan janjinya dengan Azuki, Mashiro kembali bersemangat mengejar impian tersebut. Mereka pun akhirnya memulai membuat manga tersebut. Ternyata untuk membuat manga, modalnya bukan jago gambar aja, namun juga perlu yang namanya name, yaitu sebuah rangkai cerita berupa sketsa kasar yang nantinya berguna untuk memetakan alur-alur dari gambar dan cerita komik tersebut.
Ternyata, Takagi sudah mempersiapkan nem tersebut, dan tampaknya Mashiro menyukainya. Hari-hari demi hari mereka terus membuat manga, sampai akhirnya mereka berhasil membuat manganya tersebut. Setelah selesai dengan manganya, akhirnya mereka mengajukan manga ke penerbit yang bernama Shonen Jump. Shonen Jump merupakan salah satu penerbit manga terbesar. Mereka telah menerbitkan manga seperti One Piece, Naruto, dan Dragon Ball. Takagi dan Mashiro pun bertemu di editor dari penerbit tersebut. Editor tersebut bernama Hattori. Hattori pun memeriksa manga mereka dan mengatakan manga mereka masih perlu beberapa perbaikan. Dan secara keseluruhan manga mereka sangat bagus. Hattori pun berjanji akan mempertimbangkan kembali manga mereka jika berhasil memperbaikinya. Mendengar pendapat Hattori tersebut, Takagi dan Mashiro pun senang karena ada harapan untuk manga mereka akan berhasil. Namun, keesokan harinya, Mashiro kelihatan agak sedih karena Azuki Miho harus pindah sekolah. Azuki terpaksa pindah karena di sekolah mereka tidak ada kelas seni untuk mengasah kemampuan Azuki untuk menjadi seiyu atau pengisi suara. Namun, Azuki berjanji untuk selalu menunggu Mashiro menjadi mangaka terkenal dan akan membalas perasaannya tersebut. Dari sini dapat diketahui Azuki juga menyukai Mashiro. Mendengar Azuki berkata seperti itu, akhirnya Mashiro bersemangat untuk membuat manganya. Sampailah manga mereka diperiksa kedua kali oleh Hattori. Hattori mengatakan bahwa manga mereka sudah sangat bagus, namun belum cukup untuk masuk ke Shonen Jump. Namun jika mengikuti Tezuka atau suatu acara lomba pameran manga, mungkin akan menang, kata Hattori. Mashiro pun bertanya alasan mereka masih belum bisa masuk ke Shonen Jump. Tiba-tiba kepala editor Hattori datang dan mengatakan bahwa manga mereka belum seru, jadi belum bisa masuk ke Shonen Jump. Mendengar perkataan ketua editor itu, Mashiro pun agak kesal dan langsung pergi dan diikuti oleh Takagi. Ternyata kepala editor itu merupakan editor pamannya dulu. Mendengar kepala editor tadi agak meremehkannya, Mashiro pun bertekad untuk membuktikan ke kepala editor bahwa manga mereka akan berhasil. Dan akhirnya mereka mengikuti Tezuka untuk bisa masuk ke Shonen Jump. Hari demi hari Takagi dan Mashiro pun membuat manganya guna mengikuti perlombaan Tezuka. Dan akhirnya sampailah hari di mana perlombaan Tezuka tersebut dilaksanakan. Dan hasilnya, Takagi dan Hattori mendapatkan penghargaan sebagai salah satu yang terbaik di perlombaan tersebut. Namun mereka bukan sebagai yang pertama. Peringkat pertama diraih oleh Nizuma Eiji dan secara otomatis mendapatkan serialisasi di Shonen Jump. Namun Takagi dan Mashiro pun masih ada harapan untuk mendapatkan serialisasi di Shonen Jump tersebut. Tak lama kemudian Nizuma Eiji pun datang menemui Takagi dan Mashiro. Kedatangannya rupanya untuk pamer karena telah menang di perlombaan Tezuka, dan sedikit meremehkan Takagi dan Mashiro. Artinya Nizuma Eiji mengobarkan bendera perang kepada mereka. Mendengar hal itu, Mashiro pun menjawab bahwa ia akan segera mengejar Nizuma Eiji dan juga memberikan tanda untuk menerima tantangan dari Nizuma Eiji. Setelah selesai dengan acara tersebut, Takagi dan Mashiro pun merayakan keberhasilannya dengan pemenang penghargaan Tezuka yang lainnya, yaitu Fukuda, Hiramaru, dan Nakai. Mereka bercerita, mereka juga kesal dengan perlakuan Nizuma Eiji tadi dan akan menunjukkan bahwa mereka akan segera mengejarnya. Dari sini, Takagi dan Mashiro mendapatkan teman baru yang juga senang membuat manga. Setelah perlombaan tersebut, Takagi dan Mashiro masih harus berjuang untuk masuk dan mendapatkan serialisasi di Shonen Jump. Namun, kali ini Takagi dan Mashiro sudah ditemani oleh editornya yaitu Hattori. Takagi dan Mashiro bertanggung jawab untuk membuat name serta manga secara keseluruhan. Sedangkan Hattori bertanggung jawab untuk mengedit manga serta meyakinkan tim editor untuk mendapatkan serialisasi di Shonen Jump. Begitu pula dengan Fukuda, Hiramaru, dan Nakai juga bekerja keras untuk mendapatkan serialisasi dengan editornya. Dan tibalah hari di mana penilaian diadakan. Manga yang dibuat oleh Fukuda, Hiramaru, dan Nakai pun berhasil dapat serialisasinya di Shonen Jump. Namun, manga Takagi dan Mashiro masih belum berhasil, dikarenakan manga mereka masih terlihat sama dengan Nizuma Eiji, baik dari penggambaran karakter serta alur cerita yang tidak jauh beda dengan Nizuma Eiji.
Dari sini dapat kita ketahui bahwa Mashiro dan Takagi masih mempunyai suatu halangan dalam membuat manga, yaitu harus mempunyai gaya orisinal dia sendiri. Setelah mendapatkan hasil yang belum memuaskan, Takagi dan Mashiro pun berada di jalan buntu dan tidak tahu harus melakukan apa. Sampai akhirnya, Takagi memperhatikan ruang olahraga di sekolahnya. Di situ tampak ada yang sedang berolahraga, bercanda satu sama lain, latihan dance, bermain, pacaran, dan lain-lain. Melihat itu, semua Takagi tampak mendapatkan ide dan mencoba membuat name atau kerangka ceritanya untuk manga selanjutnya, dan akan menunjukkannya dalam waktu 7 hari ke Mashiro. Setelah 7 hari, akhirnya Takagi memperlihatkan name-nya ke Mashiro yang bertemakan fantasi di kehidupan SMA. Setelah melihatnya, Mashiro pun setuju dan segera membuat manga tersebut. Hari demi hari pun berlalu dan manga mereka pun akhirnya selesai. Para editor pun terkesan dengan hasil karya Takagi dan Mashiro. Hasil mereka mendapatkan serial pertama mereka di Shonen Jump. Setelah mendapatkan serialisasi pertama mereka di Shonen Jump, perjuangan Takagi dan Mashiro pun masih belum berakhir, karena mereka masih harus berjuang untuk mempertahankan rating pembaca. Ada sebuah kebijakan di dalam Shonen Jump, jika rating pembaca rendah secara terus-menerus, maka serialisasi akan dihentikan. Dalam waktu seminggu, Takagi dan Mashiro harus memberikan hasil manga dalam 3 episode cerita kepada editor untuk melanjutkan serialnya. Minggu pertama sampai minggu ketiga belum menemukan kesulitan yang berarti. Namun, masuk ke dalam minggu keempat, mereka mulai kesusahan karena mereka juga harus sekolah serta mengejar deadline serialnya. Namun, lama-lama rating pembaca terus turun dan mereka menjadi sensitif satu sama lain, hingga bertengkar karena hal-hal kecil. Ditambah lagi Hattori menemui mereka dan memberitahu bahwa rating mereka terus turun sehingga mereka harus memikirkan cara agar rating pembaca kembali normal. Tiba-tiba Takagi pun memikirkan cara untuk mengganti tokoh utama mereka dengan wanita, dan wanita tersebut terinspirasi dari gambar Mashiro saat di kelas, yaitu gambarnya Azuki Miho. Mendengar hal itu, Hattori dan Mashiro pun setuju dan hasilnya pun luar biasa. Berkat ide dari Takagi, akhirnya manga mereka mendapatkan rating yang sama dengan Nizuma Eiji, karena manga mereka disukai oleh semua kalangan, baik anak-anak, orang tua, bahkan remaja. Mendengar hal itu, Takagi dan Mashiro pun senang. Namun, petaka datang saat Mashiro kencing di toilet, dan yang keluar adalah darah. Seketika itu pun Mashiro pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Mashiro mengalami degradasi fungsi hati yang menyebabkan kencingnya berdarah. Hattori dan kepala editor mengunjungi Mashiro dan melihat kondisinya. Akhirnya kepala editor memutuskan untuk menyetop manga mereka dengan alasan kesehatan. Mendengar kepala editor berbicara seperti itu, Takagi dan Mashiro pun berada pada titik terendah dalam perjuangannya, karena tidak tahu harus berbuat apa setelah kepala editor langsung yang menghentikan mereka untuk membuat manga. Keesokan harinya, Azuki Miho mengunjungi Mashiro ke rumah sakit. Alih-alih Azuki Miho menghibur Mashiro, si Azuki malah memberitahu kabar bahwa mangaka dan seiyu tidak boleh berhubungan berpacaran. Mendengar hal itu, Mashiro agak kecewa. Namun Azuki mengatakan bahwa akan terus menunggu serial manganya diangkat menjadi anime, dan Azuki akan menjadi pengisi suara karakternya. Mendengar hal itu, Mashiro pun mulai semangat kembali dan memaksakan dirinya untuk membuat serial manganya. Melihat Mashiro memaksakan diri, Fukuda, Hiramaru, dan Nakai pun datang untuk membantu pengerjaan serial manga mereka. Dengan bantuan teman-temannya, akhirnya serialnya dapat diselesaikan tepat waktu. Akhirnya serial manga tersebut sampai di tangan kepala editor. Kepala editor pun terkesan dengan ketekunan dan perjuangan mereka, serta akhirnya serial manga tersebut dapat diterbitkan seperti biasa. Setelah serial manga mereka tersebut diterbitkan, akhirnya untuk pertama kalinya mereka dapat rating pembaca di peringkat pertama. Namun untuk minggu-minggu berikutnya, rating mereka terus turun dan sampai akhirnya serial manga mereka tamat. Di ending, Takagi dan Mashiro kembali ke sekolah dan tampaknya itu adalah hari kelulusan mereka.
Mereka mengenang perjuangan mereka sebelumnya sebagai mangaka, namun tiba-tiba Takagi mendapat ide untuk serial baru mereka, dan film pun akhirnya tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah, jika kamu mempunyai suatu tujuan dalam hidupmu, maka nikmati prosesnya, sukai dan senangi. Nanti jika kamu berhasil, maka kamu akan mendapatkan kebanggaan tersendiri dari hal tersebut. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.